Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi Big Data Analysis. Big Data Analysis dapat mengamankan informasi berharga Anda. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Yang pertama saya Aliatul Zahra. Saya Diva Maya Safira. Saya Khairulisa. Saya Zalil Purwantina. Baiklah, materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu kompetensi dasar yang kami bahas di sini ada yang pertama pengertian karakteristik dan manfaat big data, yang kedua struktur data dan unstruktur data, yang ketiga ada history data, real-time database dan data lake, yang keempat ada data warehouse, data mart dan data mining. Selanjutnya ada data science dan selanjutnya ada business intelligence, data visualization dan intelligent dashboard. Yang selanjutnya ada advanced analytic, algorithm, regression, decision tree, time series analysis, dan yang terakhir ada tingkatan analisis. Baik, sebelumnya kita mengenal apa itu Big Data Analysis. Big Data Analysis adalah kumpulan data yang memiliki volume yang besar, yang dianalisis dengan bantuan teknologi dan memberikan nilai tambah terhadap proses bisnis. 5 karakteristik utama dari Big Data itu sendiri. Yang pertama ada volume atau jumlah dari data tersebut. Yang kedua ada velocity, kecepatan dari data, kecepatan mengolah data. Yang ketiga ada variety, keragaman data. Yang keempat ada veracity, ketidakakuratan data. Dan yang terakhir ada value, nilai tambah dari data. Manfaat Big Data Analysis itu sendiri ada teknik yang inovatif, penghematan biaya, peningkatan jumlah data, peningkatan kebutuhan komputasi, peningkatan kebutuhan analitik, dan meningkatkan kualitas para pesaing. Apa saja elemen Big Data? Elemen Big Data yaitu data atau sesuatu yang kita olah tersebut. Yang kedua informasi, yaitu informasi dari beberapa data tersebut. Dan yang ketiga ada knowledge. Selanjutnya itu ada data lake. Data lake atau danau data adalah gudang penyimpanan yang menyimpan sejumlah besar data mentah dalam format aslinya, termasuk data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Cara kerja data lake itu yaitu keuntungan menggunakan data lake dapat diperoleh melalui cara kerja sebagai berikut. Yang pertama, mengindeks data. Yang kedua, machine learning. Yang ketiga, mengembangkan interaksi dengan konsumen. Dan yang keempat, analisis. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Diva Maida Safira. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang selanjutnya, yaitu struktur data dan unstruktur data. Struktur data adalah data yang berisi tipe data, format, dan struktur yang didefinisikan, seperti data pada spreadsheet sederhana, data transaksi, OLED, file, CSV. Yang selanjutnya ada unstructured data, adalah data yang tidak memiliki struktur yang melekat, yang dapat mencakup dokumen, teks, PDF, gambar, dan video. Yang selanjutnya ada data historian dan real-time database. Data historis adalah data yang tersimpan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan dan sesuatu keajaiban. Yang selanjutnya ada real-time database adalah sistem pengolahan dan pemrosesan menggunakan waktu nyata dan dirancang untuk menangani beban kerja di mana kondisinya dapat berubah terus-menerus. Yang selanjutnya ada data warehouse dan data mart. Data warehouse merupakan kumpulan dari data yang berorientasi subjek, terintegrasi, non-volatile, dan mempunyai variasi waktu untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Yang data mart adalah data subset dari data warehouse yang berorientasi pada lini bisnis tertentu. Data mart berisi repositori dari data yang dirangkum untuk dikumpulkan untuk menganalisis pada bagian atau unit tertentu dalam suatu organisasi, misalnya departemen penjualan. Contoh data sederhana dari data warehouse dan data mart. Yang pertama itu ada operational system. Yang operational system itu adalah data warehouse terdiri pada marketing, finance, sales, production.
Yang selanjutnya itu ada data marketing, finance, sales, dan production. Yang selanjutnya itu ada data mining. Apa sih data mining itu? Data mining merupakan kombinasi metode analisis data dengan algoritma untuk memproses data yang berukuran besar. Data mining ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah pembersihan data clear. Yang kedua itu integrasi data interaction. Yang ketiga itu seleksi data selection. Yang keempat itu transformasi data transformation. Yang kelima yaitu dia pengambilan data, partner mining. Yang keenam yaitu evaluasi pola, partner evaluation. Yang ketujuh yaitu representasi pengetahuan. Yang selanjutnya itu tugas data mining. Tugas data mining ini memiliki ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu klasifikasi, yang kedua itu clustering, yang keempat itu rekreasi dan estimasi, yang keempat yaitu asosiasi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu contoh data science. Contoh data science yang pertama yaitu ada capture. Di capture itu ada meliputi data acquisition, data entry, signal reception, data extraction. Yang kedua yaitu ada proses, meliputi data mining, clustering, data modeling, dan data summarization. Yang ketiga yaitu ada main time, meliputi data warehouse, data cleansing, data staging, dan data architecture. Yang keempat yaitu ada communicate. Yang pertama ada data reporting, data visualization. Yang ketiga ada business intelligence. Yang keempat ada decision making. Yang keempat yaitu ada analyze. Analyze meliputi exploratory. Yang kedua ada regression. Yang ketiga text meaning dan kualitatif. Selanjutnya yaitu ada business intelligence. Business intelligence itu dapat didefinisikan sebagai seperangkat model matematika dan metode analisis dalam mengeksploitasi data yang tersedia, gunanya untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan yang berguna untuk proses pengambilan keputusan yang kompleks. Selanjutnya ada advanced analytics, yang artinya pemeriksaan data atau konten yang otonom atau semi otonom menggunakan teknik dan alat-alat canggih, biasanya di luar kecerdasan bisnis tradisional, gunanya menemukan wawasan yang lebih dalam, membuat prediksi, atau menghasilkan rekomendasi. Selanjutnya yaitu ada data visualization. Pengertiannya yaitu ada metode grafis atau visual penyajian data. Teknik visualisasi data akan mengeksploitasi data fakta dengan mengubah semua data menjadi gambar dengan menghadirkan data dalam format gambar atau grafik. Selanjutnya ada BI dashboard. Adalah alat visualisasi data yang menampilkan matrik dan indikator kinerja utama dalam sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu ada contoh perbandingan antara business intelligence dengan advanced analytics. Business intelligence yaitu pada orientasinya mengukur kinerja masa lalu. Pada tipe pertanyaannya apa yang terjadi, kapan, siapa, berapa banyak. Pada metodenya pelaporan KPI, matriks, pemantauan otomasi, atau pengingat dashboard kartu skor. Pada big data, ya, tipe data terstruktur, beberapa tidak terstruktur. Generasi pengetahuannya manual, penggunaannya bisnis, inisiatif bisnisnya yaitu reaktif. Pada advanced analytics yaitu orientasinya memprediksi masa depan,
tipe perantaraannya apa yang akan terjadi, atau apa yang akan terjadi jika mengubah sesuatu apa berikutnya. Pada metodenya yaitu model predictive data meaning, text meaning, multimedia, meaning model, descriptive analysis, statistik, atau kuantitatif simulasi dan optimasi. Pada big datanya yaitu tipe data terstruktur dan tidak terstruktur. Generasi pengetahuannya yaitu otomatis, penggunanya ilmuwan data, analisis, dan pengguna bisnis. Inisiatif bisnisnya yaitu proaktif. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Anzalia Valentina. Kepada Anzalia dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang tingkatan analisis. Tingkatan analisis adalah kegiatan menganalisis rantai pasok menggunakan laporan dan indikator kinerja utama KPI untuk menentukan apa yang terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Baiklah, ini adalah contoh tingkatan analisis. Apa itu big data? Bayangkan semua data yang telah dihasilkan dari awal kamu lahir sampai besar sekarang, mulai dari nama, data pendidikan, kesehatan, dan lainnya digambarkan ke dalam bentuk satu kotak. Pastinya rumahmu sudah penuh dengan kotak-kotak tersebut, bukan? Dan itu dihasilkan oleh setiap orang di bumi. Tidak bisa dibayangkan, bukan, penuhnya seperti apa bumi ini? Secara sederhana, big data adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional dan memiliki karakteristik tertentu, yaitu volume, variety atau varietas, dan velocity atau kecepatan. Dalam big data, volume atau ukuran data yang dihasilkan sangat besar, bahkan sangat-sangat besar. Jika semua data pada tahun 2010 dipindahkan ke dalam bentuk kepingan DVD, maka DVD tersebut dapat membuat tumpukan panjang sepanjang jarak antara bumi ke bulan dan kembali lagi ke bumi. Dan data-data tersebut terus bertambah. Pada tahun 2012, kita menghasilkan 2,3 triliun GB data setiap harinya. Diperkirakan nanti pada tahun 2020, data yang dihasilkan sebanyak 43 triliun GB. Selain volume, varietas juga merupakan salah satu karakter dari big data. Data-data yang dihasilkan terdiri dari berbagai jenis dan variasi seperti teks, foto, video, dan lain-lain. Apa saja yang menghasilkan big data? Banyak sekali. Salah satunya adalah adanya Internet of Things. Internet of Things bisa diartikan di mana benda-benda di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan seperti internet. Mulai dari handphone, televisi, jam tangan, bahkan sampai lemari pendingin. Semua benda-benda tersebut menghasilkan data. Baik itu data tentang letak titik macet di suatu tempat, data berapa detak jantungmu berdenyut setiap hari, data tentang berapa langkah kaki yang kamu ambil setiap hari, data perbankan, kesehatan, sensor untuk mengumpulkan informasi tentang iklim, postinganmu di sosial media, data transaksi kartu kredit, dan yang paling penting adalah data untuk ilmu pengetahuan. Di Indonesia, Pusat Penelitian Informatika LIPI turut berperan dalam suatu proyek sains besar di bidang fisika partikel eksperimen, yaitu LICERN. Proyek tersebut menghasilkan data yang sangat besar, sehingga membutuhkan high performance computing untuk mengolahnya. Data-data yang telah dihasilkan kemudian harus dapat dianalisa dengan sangat cepat untuk menghasilkan informasi. Itulah mengapa velocity atau kecepatan merupakan karakter penting lainnya dari big data. Coba bayangkan, bagaimana saham-saham perusahaan, rute jalan, perkiraan cuaca dapat diketahui dengan hitungan menit, bahkan detik, jika data-data besar tersebut tidak dianalisa dengan cepat. Tentunya perangkat komputer biasa tidak dapat menangani hal ini. Bisa jadi akan menghabiskan beberapa tahun untuk melakukan itu. HPC adalah jawabannya. HPC atau High Performance Computing adalah sistem komputer yang dibangun agar mampu menyelesaikan beban komputasi yang tak terkira beratnya dalam waktu yang masih bisa diterima. Sebuah sistem HPC terdiri dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan CPU core yang saling terkoneksi
untuk menyelesaikan suatu komputasi secara paralel. LIPI mempunyai dua sistem HPC yang dikelola Pusat Penelitian Informatika, yaitu di Bandung dan Cibinong. LIPI membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin menggunakan HPC tersebut untuk kepentingan ilmu pengetahuan secara gratis. Untuk lebih lanjut, silakan buka grid.lipi.go.id dan mari bekerja sama untuk kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa Big Data merupakan suatu fenomena yang tercipta karena adanya kemajuan teknologi. Dan mau tidak mau, kita harus dapat menghadapinya. Saya akan mengulas dari video di atas. Big Data merupakan himpunan data yang sangat besar, yang tidak mampu diolah sistem komputer atau perangkat lunak tertentu. Tahun 2012, kita menghasilkan data sebanyak 2,3 triliun GB data. Dan pada tahun 2020, kita menghasilkan 4,3 triliun GB data yang dihasilkan. Data-data yang dihasilkan bervariasi, salah satunya adalah Internet of Things, baik data detak jantung, data macet setiap hari, dan data untuk pengetahuan. Pusat Ilmu Penelitian Informatika atau LIPI turut berperan besar dalam proyek bidang fisika eksperimen, yaitu ALICE-CARE, yang menghasilkan data sangat besar, dan data yang dihasilkan harus dianalisis dengan lebih cepat untuk menghasilkan informasi. Ini adalah jurnal analisis Big Data pada klasifikasi kondisi jalan untuk mendukung Smart City. Device Integration. Smartphone Android yang digunakan untuk mengukur tingkat kerakatan permukaan jalan dipasang menggunakan holder pada kendaraan bermotor. Holder berfungsi sebagai penyangga smartphone saat dilakukan pengukuran kerakatan permukaan jalan saat berkendara. Holder terpasang pada tempat spion sepeda motor dan holder diletakkan pada secara horizontal. Seperti yang terjadi pada gambar 6, ketika smartphone diletakkan secara horizontal, maka posisi sumbu X pada elektrometer dan akron adalah sumbu Z. Secara vertikal mengukur perpindahan vertikal ekselerometer. Kondisi sumbu Y, penggeseran maju ekselerometer, dan X pergerakan kanan-kiri pada posisi horizontal. Sedangkan ekro akan mengukur perputaran sudut dan dari pertiga sumbu tersebut. Data kerusakan jalan. Data kerusakan jalan yang diolah akan diklasifikasi menjadi 3, yaitu seek, fault, dan do. Proses pengambilan data dimaksud untuk mengetahui perbedaan klasifikasi data berdasarkan hasil sensor. Pada gambar 7 merupakan contoh dari gambar fault dan boom yang diambil data untuk penelitian ini. Data kedua gambar tersebut akan ditampilkan dalam bentuk grafik, dan disitulah dapat dilihat dan ditentukan karakteristik data sesuai dengan klasifikasi sistem. Berikut adalah hasil dari pengambilan data yang dilakukan. Ulasan jurnal penerapan analisis Big Data pada klasifikasi kondisi jalan untuk mendukung Smart City. Hasil penelitian yang dilakukan memperoleh kesimpulan bahwa dari arsitektur sistem dan implementasi yang sudah dilakukan, yaitu penerapan analisis Big Data pada klasifikasi kondisi jalan untuk mendukung Smart City. Sistem berjalan dengan baik dan dapat mendeteksi kerusakan jalan dengan akurasi deteksi 90%. Sistem juga dapat menampilkan data secara real-time sesuai dengan data yang didapatkan. Untuk penelitian kedepannya akan dilakukan optimalisasi algoritma dengan menambah database dan variasi data kerusakan jalan yang sangat luas. Baiklah, sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.